Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Maharati Marfu'ah dan saya Hanif Lutfi dalam serial Fikih 4 Madhab. Kali ini kita akan membahas tentang sudah Ramadan nih, udah masuk bulan Ramadan. Tapi utang puasanya belum selesai. Bagaimana nih? Tapi tanpa uzur ya, maksudnya dia itu nggak ada uzur, sudah masuk Ramadan tapi dia punya utang nih, punya utang puasa. Padahal masih banyak waktu untuk membayar hutangnya, cuma dia menunda-nunda nanti aja. Ternyata sampai Ramadan ya masih punya utang gitu ya. Kalau ada uzur aman, nggak apa-apa, utangnya tetap tapi nggak ada sama sekali denda, dia nanti cuma membayar utangnya berapa. Tapi kalau tanpa uzur bagaimana? Ini komentar para ulama. Kita baca dari Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibnu Rushd. Wa amma idza akharal qada, adapun jika orang mengakhirkan qada hutang puasa hatta dakhala Ramadanun akhar, sampai masuk bulan puasa yang selanjutnya. Faqala qaumun, salah satu pendapat ulama, yajibu alaihi ba'da siyamin Ramadan ad-dakhil, jadi wajib baginya setelah selesai Ramadan yang akan datang ini al-qada wal kafarah, dia qada dan kafarah. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad, ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala qaumun, sedangkan pendapat yang lain, la kafarata alaihi, tidak ada kafarah baginya. Wa bihi qala Al-Hasan al-Basri wa Ibrahimun Nakhai, ini adalah pendapatnya Imam Hasan al-Basri dan Imam Ibrahim an-Nakhai. Oke, berarti mayoritas pada mazhab 4 itu wajib qada dan kafarat ya. Iya. Kita langsung masuk ke pendapat dari madhab Hanafi. Ini dari kitab Bada'i Usonai karya Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi. Qala ashabuna, menurut pendapat madhab kami, innahu idza akharal qada Ramadan, jika dia mengakhirkan qada pengganti puasa Ramadan hatta dakhala Ramadanu akhir, sampai masuk bulan Ramadan yang lain, fala fidyata alaihi, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Tapi tetap qadanya tapi dia tidak didenda gitu ya. Kemudian dari kitab kedua Tabyinul Haqa'iq Syarhu Kanzud Daqa'iq karya Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi, idza kana alaihi qada'u Ramadan, jika dia masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan, walam yaqdihi, dan dia belum membayar hutangnya, hatta ja Ramadanu tsani, sampai datang Ramadan berikutnya, soma Ramadan tsani, maka dia puasa pada bulan Ramadan yang kedua ini, li'annahu fi waqtihi, karena emang waktunya puasa, wa huwa la yaqbalu ghairahu. Summa somal qada'a ba'dahu, kemudian kalau udah selesai bulan Ramadan yang kedua ini, dia baru melunasi hutang puasa pada Ramadan yang telah lalu. Li'annahu waqtul qada', karena memang udah waktunya membayar hutang. Wala fidyata alaihi, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Jadi pendapat Abu Hanifah dan juga mazhab Hanafi ini tetap utangnya tapi nggak didenda, nggak suruh bayar fidyah. Tapi kalau mazhab Maliki sebagaimana Ibnu Rushd tadi kan bilangnya setelah dia qada juga plus bayar fidyah. Kita akan tahqiq benar atau tidak dalam mazhab Maliki, yaitu dalam kitabnya Imam Malik sendiri Al-Mudawwanah. Ma qaulu Malik fi man kana alaihi siyam Ramadan falam yaqdihi. Apa pendapat dari Imam Malik terkait orang yang puasa Ramadan tapi belum diqadha hatta dakhala alaihi Ramadanu akhir, sampai dia itu masuk Ramadan berikutnya. Faqala yasumu hadzal Ramadan allati dakhala fihi, dia puasa Ramadan, fa idza aftara, kalau sudah selesai qadha dzalikal awal, maka dia mengqadha puasa yang awal-awal dulu yang ditinggalkan tapi belum dibayar, fata'ama ma'ahada alladhi yaqdihi muddan likulli yaumin, dan dia wajib memberi makan setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud makanan untuk setiap 1 hari. Nah, illa ayakuna kana maridan hatta dakhala alaihi ramadanu akhir fala syai'a alaihi minat ta'am, kecuali kalau uzurnya itu masih berlanjut sampai Ramadan yang akan datang, maka dia tidak wajib apa-apa kecuali hanya qada saja. Mungkin masih sakit. Iya, misalnya dia masih sakit, belum sempat qada, atau perempuan hamil masih menyusui, itu kan berarti dia masih punya uzur. Dalam mazhab Maliki nggak apa-apa, dia tetap wajib qada tapi tidak wajib bayar kafarat. Kemudian dalam kitab mazhab Maliki yang lain, yaitu Al-Kafi fi Fiqh Al-Madinah karya Ibnu Abdil Bar, dikatakan waman wajaba alaihi saumu ayyamin min Ramadan limaradin aw safarin fa farrata fiha hatta dakhala alaihi Ramadan akhir, siapa yang puasa Ramadan kemudian tidak bisa puasa gara-gara sakit atau bepergian sampai masuk Ramadan yang berikutnya, wa huwa qadirun ala siyamiha, padahal dia mampu puasa dan ada waktu juga fa innahu idza aftara min Ramadan
maka shaumatil kal ayam, maka dia tetap wajib mengganti yang dulu pernah ditinggalkan. Wa at'ama ma'adzalika kulla yaumin muddan, setiap hari, setiap satu hari yang ditinggalkan dia wajib memberi makan satu mud. Satu mud itu sebagaimana biasanya kita tahu seperempat dari satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu ya kayak kita bayar zakat, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Likulli miskinin bimutin Nabi alaihi salatu wassalam. Oke, ini juga dalam madhab Maliki. Kita akan lanjutkan dalam Madhab Syafi'i. Madhab yang kebanyakan dianu di Indonesia. Ini dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi. Falau akharul qada ila ramadana akhar, jika dia mengakhirkan membayar hutang sampai masuk Ramadan yang lain bila udrin, tanpa ada udzur syar'i, asima walazimahu shaumu ramadhanal hadir, maka dia berdosa dan dia wajib puasa pada Ramadan yang akan datang, Ramadan yang kedua. Wa yalzamuhu ba'da dzalika qada'u ramadhanal fa'id, tapi dia tetap wajib mengganti hutang puasa yang pada Ramadan yang dulu. Wa yalzamuhu bi mujarradi dukhuli Ramadan tsani, dan wajib hanya masuk Ramadan yang kedua itu angkul yaumin minal fa'id mudun min ta'amin. Jadi setiap satu hari hutangnya itu dia diganti satu mud yang belum dibayar ya. Iya. Ma'al qada, tetap dengan qada juga, lima dzakarahul musannifu nasu alaihi Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh mazhab Imam itu Al-Majmu' ini kan syarah mazhab, sebagaimana disebutkan dalam mazhab karya Imam Asy-Syirazi, dan ini adalah nas dari Imam Syafi'i. Wa tafaqa alaihi al-ashab, dan ini pendapat yang disepakati dalam mazhab Syafi'i. Kita lanjut kitab yang kedua, Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Ini syarahnya matan Abi Syuja'. Karya Al-Khatib Asy-Syirbini. Wa man akhara qada'a Ramadan, barang siapa yang mengakhirkan membayar hutang puasa Ramadan ma'imkanihi, padahal dia mampu untuk membayarnya, hatta dakhala Ramadana akhir, sampai masuk bulan Ramadan selanjutnya, lazimahu ma'al qada likulli yaumin muddin, maka dia selain wajib qada dia juga wajib membayar kafarah satu mud setiap hari. Li'anna sittata min ashaabah radhiyallahu anhum, karena 6 dari para sahabat radhiyallahu anhum qalu bidzalika, mengatakan hal seperti itu. Wala mukhalifu lahum wa ya'sama bihadat ta'khir, dan tidak ada yang menyelisihi. Wala mukhalifa lahum ya, berarti sahabat Nabi tidak ada menyelisih 6 ini dalilnya ya. Jadi memang kesepakatan sahabat wa ya'sama bihadat ta'khir, dan dia berdosa karena udah mengakhirkan membayar hutang puasa. Oke. Kita akan baca dari madhab Hambali. Madhab Hambali ini seperti madhab Syafi'i dan Maliki. Fa in akharahu li ghairi udrin, kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kalau seseorang mengakhirkan qada Ramadan tanpa ada udzur, hatta adrakahu ramadhanani aw aksar, sampai dia masuk 2 Ramadan atau lebih banyak, lam yakun alaihi aksar min fidyatin ma'al qada, maka dia wajib fidyah setiap yang ditinggalkan plus jika wajib qada. Maksudnya begini, ada orang nih Ramadan kali ini belum dilakukan, sampai masih Ramadan berikutnya utang lagi, maka utangnya itu tetap fidyahnya cuma sekali. Fidyahnya itu tidak bertingkat. Kalau bulan depan atau tahun depan kok nggak dibayar lagi, nambah lagi, nggak begitu. Ini Ibnu Qudamah menyebutnya begitu. Kemudian juga al-insaf fi ma'rifatir rajim min al-khilaf al-Mardawi disebutkan wala yajuzu ta'khiru qada'i Ramadan ila Ramadan akhar min ghairi udrin. Kalau tanpa udzur tidak boleh diakhirkan. Fa in fa'ala falahil qada', kalau dia melakukan itu maksudnya tidak qada sampai masuk Ramadan, falahil qada', wajib qada', wa it'amu miskinin likulli yaumin, dan setiap hari yang ditinggalkan wajib memberi makan satu orang fakir miskin. Wa hadzal madhhabu bila raibin wa la ilasab, dan ini adalah madhab Hambali tanpa ada keraguan, dan inilah pendapat dari mayoritas madhab Hambali. Yang terakhir dari madhab Zahiri, kita akan tambahkan dari madhab Zahiri. Dalam madhab Zahiri kita katakan waman kanat alaihi ayyamun min Ramadan, kata Ibnu Hazm, siapa yang punya hutang Ramadan fa akhra qada'aha amdan, dan mengakhirkan qadanya secara sengaja oleh udhrin atau udzur autilisan, karena lupa hatta ja'a Ramadhanu akhar, sampai masuk Ramadan berikutnya, fa innahu yasumu Ramadan alladzi warada alaihi kama amarahu ta'ala, maka pas waktu Ramadan dia wajib puasa. Fa idza aftara, kalau sudah selesai, fi awali Syawal, setelah di awal Syawal, qadul ayyam allati kanat alaihi wala mazid, dia wajib qada tanpa ada tambahan, wala it'am alaihi fi dzalika, dan tidak wajib memberi makan, wa kadzalika law akharaha iddatasin, walaupun dia mengakhirkan beberapa tahun. Makanya kalau kita bisa simpulkan ya, kalau dari madhab Hanafi, kalau madhab Hanafi ya nggak apa-apa lah, madhab Hanafi itu sama dengan madhab Zuhiri, yaitu dia cuma qada saja tanpa bayar kafarat. Tapi kalau madhab Maliki kemudian Syafi'i dan
dan Hambali itu setiap dia meninggalkan 1 hari dia wajib qadha plus Fidyah. Fidyahnya adalah 1 mud. 1 mud atau 1/4 kita bayar zakat diberikan kepada fakir miskin. Oke. Tapi catatannya ini tanpa uzur ya. Kalau masih ada uzur maka qadha-nya tetap, tapi nanti bayarnya kalau sudah ada waktu. Oke, kurang lebihnya itu yang kita bisa saya sampaikan. Simak terus fikih 4 madhab dengan bab-bab yang lainnya dengan saya Hanif Lutfi. Dan saya Maharati Marfu'ah. Kita undur diri, kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.